sabaqal mufarridun, telah menang al-mufarridun. Ya. Faqila, sahabat tanya, wamal mufarridun ya Rasulullah. Al-mufarridun itu apa ya Rasulullah? Al-mufarridun itu apa? Kok panjenengan ngomong al-mufarridun itu menang? Ya menang dalam segala hal, menang dunianya, menang akhiratnya. Siapa al-mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Yang namanya al-mufarridun itu adalah mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang banyak zikir, siapa yang lisannya basah dengan zikir, tiap harinya zikir, istiqomah dengan zikir, maka orang ini berarti menang. Urusan dunianya menang, urusan akhiratnya menang. Al-mufarridun. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk al-mufarridun. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika bi islahi dzati bainihim. Hendaknya kamu wahai kaum muslimin itu suka untuk mendamaikan antara satu dengan yang lain. Fa inna lil islahi fadlan yazidu ala fadlin nafli minas sholati wasyam. Nah, ini pentingnya ngaji nih hadirin. Kenapa kita dianjurkan untuk mendamaikan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain? Kenapa kita dianjurkan untuk mendamaikan muslim yang satu dengan muslim yang lain? Kata beliau, sebab di dalam mendamaikan satu orang dengan orang yang lain itu lebih utama, melebihi daripada keutamaannya sunnah, daripada ibadah sholat sunnah maupun puasa yang sunnah. Sholat sunnah dan puasa sunnah, mendamaikan ini lebih afdol dari itu semua. Paham? Jadi seandainya hadirin, seandainya kita diminta untuk mendamaikan dan memang situasi kondisi memungkinkan kita untuk mendamaikan, dan kita punya kebiasaan wirid untuk melakukan sholat sunnah misalkan, ya, maka afdol mana? Damaikan saudara kita. Damaikan saudara kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mendamaikan kelihatannya sepele, cuman keutamaannya melebihi sholat sunnah dan puasa sunnah. Ya. La wala sima bainal walid wa waladihi wal qarib wa qarabatihi. Terutama mendamaikan antara orang tua dan anak. Mendamaikan apa? Antara orang tua dan anak. Ya. Maka ini keutamanya melebihi daripada sholat sunnah dan puasa sunnah. Paham ya? Ini zaman sekarang hadirin, banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Wis dilairna, disosoni, digedekna, dipakani, ngelunjak. Panuntut wong tuane nang pengadilan. Anak model. Wong sum kaya kowe nang kene. Ini jelas hadirin, ya, anak yang model seperti ini, naudzubillahi min dzalik, tidak akan sukses. Tidak akan sukses urusan dunianya apalagi akhiratnya. Naudzubillahi min. Ya, ini mohon maaf saya pesan khususnya sama yang ngaji di Nurul Qulub dan ngaji di Masjid Zainal Fajri, atau mungkin yang streaming ada di rumah. Jangan sekali-kali berani durhaka sama orang tua, tidak akan sukses. Oh Bib saya kaya, lihat nanti
saya sukses Bib, nanti lihat kon durung mati bakal sengsara. Naudzubillahi min. Jadi orang tua ini harus dihargai apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ada orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya bapak ngambil harta saya terus ya Rasulullah. Amak-amak jaluk. Lagi-lagi datang minta. Pikir anak ini Rasulullah mau nasihatin ayahnya. Jadi Kanjeng Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu beserta hartamu milik ayahmu. Kamu sama hartamu milik siapa? Ayahmu. Makanya niki dari anak lanang enggak enteng ini hadirin. Jadi kalau orang tua kita minta, ini bapak saja minta dikasihkan, milik bapak kita, apalagi ibu. Apalagi apa? Ibu. Kamu sama hartamu milik orang tuamu. Jadi jangan katakan bahwa orang tua saya itu minta, hartanya kamu itu milik orang tua kamu, bukan milik. Loh saya yang kerja, sekalipun kamu yang kerja, milik orang tua. Paham ya? Paham boleh? Lain halnya kalau anak perempuan. Anak perempuan kalau sudah menikah, maka tanggung jawabnya siapa? Suami. Milik dirinya milik suami, sorganya ada pada kaki suami. Kalau anak laki-laki sekalipun punya istri, sekalipun punya anak, orang tua tetap nomor satu. Paham ya? Beb, wong tuane nyong rusui nyong terus kowen sing rusui dudu wong tuane kowen. Paling sengit anak kalimat wong tuane nyong rusui, kowen sing rusui. Ngrusui nang jero wetenge ibune kowen. Sudah dibesarkan, bisa usaha, kok ngomongi wong tua jarane ngrusui. Ini hati-hati hadirin. Dan mendamaikan orang tua, antara orang tua dan anak yang sedang berselisih, maka pahalanya sangat-sangat besar, melebihi sholat sunnah dan puasa sunnah. Begitu pula dengan korobah, dengan kerabat dan kerabat yang lain, saudara, tukaran, didamaikan. Anak koro bapak ora omong-omongan. Anak naudzubillahi min. Anak maning anak ngundang bapane kayak jakwire tok. Ya ngundang arane tok. Ya anak maning sing ngundange jasak sak. Nyong pengen nempiling temenan dengan anakmu jawab wong kae kowe. Ngundange jasak tok sak. Ya Allah. Ini ada hadirin. Yang seperti itu ada. Ini anak seperti ini anak-anak yang nggak bakalan berkah hidupnya ini. Istiteni be, bukan saya nyepatani, bukan saya nyepatani Gusti Allah, bukan saya. Kalau di pagi hari ada seorang anak membuat orang tuanya ridho, membuat orang tuanya senang, membuat orang tuanya gembira, kata Allah, ana radin anhu, saya ridho kepada orang itu, sekalipun orang itu berbuat dosa kepadaku. Tapi sebaliknya ada orang yang membuat aku ridho, kata Allah, membuat aku senang dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan bacaan Qur'annya, tapi membuat orang tuanya murka, maka aku pun murka kepada orang tersebut. Nah, kunci sukses. Kalau panjenengan pengen sukses, kunci sukses muliakan orang tua panjenengan. Setelah orang tua kandung ada mertua, ada guru. Abauka thalathah, kata Rasulullah, orang tuamu ada tiga. Yang melahirkan kamu, orang tua kandung, yang menikahkan anak perempuannya dengan kamu, mertua. Yang ketiga adalah yang mengajari kamu perkara agama. Kata ulama, mana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah guru. Cuman utamakan dalam hormat, dalam berbakti kepada orang tua kandung, insya Allah berkah. Ya, saya nggak ngasih jimat, saya nggak ngasih ini dan itu, orang main besel, orang main kie, tapi saya ngasih jimatnya apa? Perlakukan orang tuamu seperti raja, insya Allah rezekinya sampean kayak raja. Allahumma amin. Dan ini terbukti hadirin, terbukti mujarab, nggak mungkin bohong, nggak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Dan sebaliknya, anak yang tidak nurut,
apalagi sampai durhaka, apalagi sampai berani sama orang tuanya, apalagi sampai mengancam membunuh, apalagi sampai membunuh orang tuanya, sudah pasti dijamin orang bakal seneng dunia akhirat. Orang bakal seneng. Kayak kapan waktunya dia akan belangsak uripe. Naudzubillah min. Makanya hadirin, sebisa mungkin kalau ada anak sama orang tua tukaran, sebisa mungkin didamaikan. Ini pahala yang nilainya lebih besar daripada sholat sunnah dan puasa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya yang namanya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum, antara saudara kamu, antara mukmin dengan mukmin yang lain, dan damaikan, termasuk suami istri. Barangkali ada yang cekcok, barangkali ada yang tukaran, barangkali ada yang ini, maka damaikan mereka. Sekalipun panjenengan goroh bohong untuk mendamaikan, insya Allah bohongnya ini tidak akan dosa, tidak akan dosa. Anak lanang wadon lagi pisah ranjang, lagi pisah umah, lagi ribut, lagi tukaran, ya. Si lanange ngomong paring perantarane, domong nama nang paring bojone nyong. Wah dasar bojo apa, dionek-onek nak lanange. Ya. Yang menyampaikan bohong. Jari lanange kon tambah ayu. Wah tambah apik. Padahal omongnya enggak enak. Diwalik hadirin. Kan wadone seneng kok ya. Wadone apa? Seneng. Domongin kaya kowe, wadone juga jengkel. Wah, dasar lanang apa? Wis ora bagus, kempole cilik. Sampai nang paring lanange, wah Mas, jarene bojone sampean gagah kayak Arjuna. Ya, Masya Allah boleh. Yang penting supaya damai. Paham ya? Supaya apa? Aja terus disampaikan letter lah. Wah, kon jarene bojone sampean ora bagus, ireng kayak boleh cilik, urip maning. Wah, tambah tukaran. Terus entene oleh dosa sisan. Yang menyampaikan dapat dosa sekalian. Bun, ini masalah mendamaikan antara orang yang beriman.